Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Permana dari kelompok 6 dengan NIM 2309325. Saya akan mempresentasikan materi dari bab bisnis olahraga dan kewirausahaan. Pendahuluan olahraga dan kewirausahaan. Olahraga bukan hanya sebuah aktivitas fisik, tetapi juga mencakup strategi bisnis dan kewirausahaan, terutama dalam mengejar kinerja dan kesuksesan yang berkelanjutan. Selain aspek kompetitif, olahraga juga memiliki peran non-kompetitif yang berfokus pada rekreasi dan kesehatan masyarakat. Gairah dalam olahraga. Menurut lapangan Bangun 2016, memahami gairah dalam olahraga melibatkan hati, pikiran, tubuh, dan jiwa. Keterlibatan individu dalam olahraga dipengaruhi oleh intensitas emosi dan tingkat partisipasi mereka yang mencerminkan pengalaman psikologis dalam aktivitas tersebut. Kewirausahaan berbasis olahraga. Studi tentang kewirausahaan olahraga memberikan wawasan baru tentang pengelolaan perubahan dalam industri olahraga. Kewirausahaan dapat diterapkan untuk memfasilitasi kemajuan lebih cepat dan memberikan cara yang lebih baik untuk memahami perubahan. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk memajukan bidang kewirausahaan olahraga. Pentingnya penelitian dan pengembangan. Penelitian mengenai kewirausahaan olahraga akan terus meningkat, membantu memahami evolusi industri dan memberikan manfaat. Memahami evolusi industri dan memberikan manfaat bagi manajemen olahraga. Semakin banyak perhatian diberikan pada teori kewirausahaan, semakin penting peran sarjana manajemen bisnis dalam pengembangan bidang ini. Pokok-pokok bahasan yang akan bahas di sini adalah yang pertama, popularitas olahraga di masyarakat, pengembangan kewirausahaan, bisnis olahraga dan kewirausahaan, keempat, jaringan olahraga, kelima, ekosistem kewirausahaan, keenam, pengakuan peluang dalam olahraga, keterlibatan pemangku kepentingan, dan terakhir, pengembangan bisnis olahraga di masa depan. Masuk ke popularitas olahraga di masyarakat. Pengaruh olahraga terhadap perekonomian global. Pengaruh olahraga terhadap perekonomian global. Organisasi olahraga merupakan bagian integral dari perekonomian global dan mempengaruhi bidang lain seperti sosial, budaya, dan kesejahteraan masyarakat. Kedua, minimnya pemahaman tentang kewirausahaan dalam olahraga. Meskipun olahraga sangat populer, pemahaman tentang peran kewirausahaan dalam olahraga dan dampaknya terhadap ekonomi masih terbatas. Kerja organisasi olahraga yang unik. Banyak organisasi olahraga menunjukkan kinerja yang baik, tetapi pengelolaan pendanaan dan kemampuan unik mereka perlu dikaitkan dengan kinerja pasar. Perdebatan tentang kewirausahaan olahraga. Sifat kewirausahaan dalam olahraga masih diperdebatkan karena ketidakjelasan tentang sejauh mana inovasi terjadi dalam konteks olahraga. Peran teknologi dalam hubungan olahraga dan kewirausahaan. Perubahan teknologi telah memperjelas hubungan antara olahraga dan kewirausahaan, mendorong pertumbuhan inovasi di industri ini. Definisi bisnis olahraga yang kompleks. Banyak organisasi olahraga bersifat hibrida, menggabungkan karakteristik profit dan non-profit, membuat sulit untuk mendefinisikan bisnis olahraga secara jelas. Fokus kewirausahaan tradisional versus manajemen olahraga. Kewirausahaan tradisional berfokus pada pengembangan bisnis baru, sedangkan manajemen olahraga lebih menitik beratkan pada pemahaman konteks di mana olahraga itu terjadi. Jadi popularitas olahraga telah mempengaruhi berbagai aspek di dalam masyarakat, termasuk ekonomi, sosial, dan budaya. Namun, pemahaman mengenai peran kewirausahaan dalam olahraga masih belum mendalam. Hal ini menyebabkan adanya kebingungan tentang bagaimana inovasi dan kewirausahaan dapat diterapkan dalam organisasi olahraga yang sering kali memiliki struktur profit maupun non-profit. Selain itu, perubahan teknologi telah membantu mendorong kewirausahaan dalam olahraga, memungkinkan terjadinya inovasi dan pengembangan bisnis yang baru di bidang ini. Baik, nama saya Gidar Rizky Firdaus dengan NIM 2309377. Di sini saya akan menunjukkan presentasi bab 6 subbab 6.3 mengenai pengembangan kewirausahaan. Yang pertama, asal-usul istilah kewirausahaan. Kewirausahaan berasal dari istilah yang diperkenalkan oleh Jean Baptiste Say yang mendefinisikan pedagang
anggur sebagai wirausaha pada awal abad ke-18. Definisi ini telah berkembang seiring dengan perubahan dalam cara menjalankan bisnis. Yang kedua ada definisi kewirausahaan. Kewirausahaan didefinisikan sebagai upaya dalam menciptakan usaha baru atau memperluas usaha yang sudah ada dengan penekanan pada pengorganisasian sumber daya untuk mencapai tujuan bisnis. Yang ketiga ada ciri-ciri wirausaha. Wirausahawan memiliki motivasi diri, visi, dan keyakinan untuk mengembangkan usaha. Mereka cenderung memiliki pemikiran positif dan mampu mengelola mekanisme ekonomi dan sosial untuk keuntungan. Yang berikutnya, proses pengembangan usaha. Pengembangan kewirausahaan di bidang olahraga melibatkan sejumlah langkah, mulai dari pengembangan ide hingga pelaksanaan usaha komersial yang memerlukan pengambilan keputusan dan pengelolaan risiko. Berikutnya ada peran kolaborasi dalam kewirausahaan. Kewirausahaan dalam olahraga melibatkan kolaborasi antar individu, pemerintah, dan sektor swasta. Kreasi bersama ini penting untuk mengelola pengetahuan dan mengurangi risiko usaha. Berikutnya, risiko dan kesadaran diri. Wirausahawan perlu memiliki kesadaran diri terhadap risiko yang diambil dalam usaha mereka, serta keberanian untuk menciptakan perubahan di pasar. Berikutnya, motivasi individu untuk menjadi wirausaha. Alasan individu menjadi wirausaha bervariasi, termasuk keinginan untuk mandiri, meningkatkan status sosial, dan menciptakan inovasi baru. Jadi setiap wirausaha itu punya motivasinya masing-masing, sesuai mereka keinginannya ingin seperti apa. Yang seperti disebutkan, meningkatkan status sosial atau ingin lebih mandiri hidup. Yang berikutnya, kewirausahaan dalam sektor formal dan informal. Walaupun banyak definisi fokus pada sektor formal, kewirausahaan dalam sektor informal juga penting, termasuk produksi penjualan produk ilegal dalam industri olahraga. Berikutnya, unit analisis dalam kewirausahaan. Kewirausahaan dapat dianalisis di tingkat individu, organisasi, atau tim dengan tujuan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Jadi, kita ini harus menganalisis dalam kewirausahaan tingkat individu atau organisasi ini seberapa atau dapat bekerja dengan baik atau tidak. Terus berikutnya budaya yang mempengaruhi kewirausahaan. Dimensi budaya yang mendukung perilaku kewirausahaan termasuk komunal versus individu, konformis versus divergen, dan setara versus elitis. Dalam olahraga, budaya komunal terlihat dalam kerja sama tim terhadap, sementara budaya individu terlihat pada atlet yang menjadi selebriti. Ya biasanya atlet selebriti itu yang seperti banyak program-program di TV seperti apa yang atlet-atlet selebriti itu ya, seperti itu contohnya. Untuk memperjelas juga, unit analisis kewirausahaan dapat dilihat dari individu, organisasi, atau tim yang berusaha mencapai keunggulan kompetitif. Dalam konteks budaya, perilaku kewirausahaan dipengaruhi oleh norma sosial yang berlaku baik dalam olahraga tim yang memerlukan kerjasama maupun pada atlet individu yang menjadi ikon publik. Kewirausahaan dalam olahraga mencerminkan dinamika yang kompleks dan memerlukan adaptasi terhadap konteks sosial dan budaya yang lebih luas. Berikutnya, subbab 6.4 tentang bisnis olahraga dan kewirausahaan. Yang pertama, poin pertama, pertumbuhan studi kewirausahaan olahraga. Kewirausahaan olahraga semakin mendapatkan perhatian karena olahraga intrinsik berkaitan dengan kewirausahaan. Pengetahuan tentang peluang bisnis di bidang olahraga menjadi kunci untuk memajukan kewirausahaan ini. Yang kedua, sumber pengetahuan dalam kewirausahaan olahraga. Sebagian besar kewirausahaan olahraga berasal dari praktik di industri lain, di mana pengetahuan tersebut dimodifikasi untuk diterapkan dalam konteks olahraga. Hal ini menciptakan hubungan yang erat antar olahraga, bisnis, dan kewirausahaan.
untuk menambahkan poin yang pertama tentang pertumbuhan studi kewirausahaan olahraga, di situ pengetahuan tentang peluang bisnis di bidang olahraga menjadi kunci untuk memajukan kewirausahaan ini. Jadi olahraga ini sebagai kunci untuk memajukan kewirausahaan ini. Jadi banyak di bidang olahraga ini, banyak bidang-bidang di olahraga bisa memajukan kewirausahaan nantinya di depan nanti. Dan yang kedua tadi, sumber pengetahuan dalam kewirausahaan olahraga, di situ ada kata yang bermaksud olahraga berasal dari sebagian besar kewirausahaan olahraga berasal dari praktik di industri lain. Nah, itu tuh kebanyakan kewirausahaan lain itu sebelumnya tidak ada di olahraga tapi di industri lain. Tapi karenanya ada olahraga bisa menjadi sebuah kunci untuk memajukan kewirausahaan tersebut. Para wirausaha ini menjadikan olahraga sebagai industri baru untuk meningkatkan kewirausahaan mereka dan memodifikasi cara-caranya tersebut seperti itu. Yang kedua, yang berikutnya ada kompleks proses kewirausahaan. Proses kewirausahaan dalam olahraga bersifat kompleks dan dinamis, mencakup usaha yang berorientasi pada keuntungan dan nirlaba. Ada kebutuhan untuk peneliti lebih lanjut dalam bidang ini. Berikutnya, perubahan dalam konteks olahraga. Istilah olahraga dan praktik kewirausahaannya telah berubah seiring waktu dan penekanan kontemporer pada inovasi teknologi, e-commerce telah menciptakan peluang bisnis baru di bidang olahraga. Seperti contohnya ini kemarin ada contohnya Beyond Combat 3 apa 4. Jadi supaya kita bisa menonton live streaming tersebut di aplikasi video, kita harus membeli tiketnya kita harus beli tiketnya itu di Tokopedia. Jadi supaya kita bisa menonton live streaming tersebut, kita bisa membeli tiket tersebut di Tokopedia seperti itu. Berikutnya, kesenjangan antara praktik dan literatur. Terdapat kesenjangan antara praktik bisnis olahraga yang nyatanya dan literatur ilmiah yang ada akibat dari perubahan cepat dan dalam lingkungan bisnis olahraga. Yang berikutnya, pentingnya perspektif kewirausahaan. Mengadopsi perspektif kewirausahaan membantu dalam memahami dinamika pemikiran dan proses di dalam olahraga, meskipun terdapat kontradiksi dalam pengembangan produk baru. Peran kewirausahaan dalam ekonomi pengetahuan. Kewirausahaan olahraga semakin diperhatikan oleh akademisi dan profesional karena perannya dalam ekonomi pengetahuan dan dampaknya terhadap perkembangan teknologi. Berikutnya, strategi dan inovasi dalam kewirausahaan olahraga. Kewirausahaan olahraga memberikan arah strategis bagi organisasi, mendorong inovasi dan pengembangan produk baru untuk mempertahankan daya asing. Berikutnya, budaya dan kewirausahaan dalam olahraga. Budaya olahraga dapat mempengaruhi perilaku kewirausahaan di mana kecenderungan berpikir kelompok dapat menghambat inovasi dan kreativitas di dalam tim. Perkenalkan, nama saya Radhi Muhammad Isal Fikri dengan NIM 23108 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan olahraga. Pertama ada pengertian jaringan olahraga. Jaringan olahraga terdiri dari individu yang terhubung oleh hubungan impersonal atau minat bersama yang memfasilitasi pengembangan ide-ide kewirausahaan. Yang kedua ada peran jaringan. Pengusaha memanfaatkan jaringan untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan yang membantu dalam membangun kredibilitas bisnis. Jaringan berfungsi sebagai sumber informasi yang mendukung perkembangan bisnis olahraga. Yang ketiga ada budaya olahraga. Budaya dalam cabang olahraga tertentu seperti sepak bola atau kriket mempengaruhi perilaku kewirausahaan. Budaya informasi mendorong inovasi, sedangkan budaya formal cenderung membatasi. Selanjutnya ada aspek jaringan kerjasama. Terdapat aspek positif dan negatif yang dibatasi oleh peraturan pemerintahan dalam jaringan kerjasama di olahraga. Selanjutnya ada jejaring sosial. Jejaring sosial mencakup berbagai entitas seperti penasihat,
mitra bisnis, pelanggan, dan investor yang mendukung pengembangan usaha olahraga, kolaborasi, dan tim. Kewirausahaan olahraga membutuhkan komitmen dari banyak pihak dan kolaborasi antar pemangku kepentingan adalah kunci untuk kesuksesan. Ada pandangan berbasis sumber daya. Memahami sumber daya yang tersedia penting untuk meningkatkan daya saing bisnis olahraga, termasuk modal sosial yang memungkinkan akses informasi. Keunggulan kompetitif. Jaringan sosial memberikan akses terhadap informasi yang membantu mengatasi ketidakpastian dan memberikan keunggulan kompetitif dalam industri olahraga. Sistem kewirausahaan. Pertama, peran aktor dalam ekosistem olahraga. Ekosistem kewirausahaan olahraga melibatkan berbagai aktor, termasuk pengusaha dan organisasi yang saling berinteraksi untuk menciptakan dan mengembangkan usaha olahraga baru. Suksesnya usaha olahraga baru bertanggung pada akses ke informasi, pengetahuan, dan jaringan. Kedua, definisi ekosistem kewirausahaan. Ekosistem kewirausahaan adalah komunitas dinamis yang terdiri dari aktor-aktor yang saling bergantung seperti pengusaha, pemasok, pembeli, pemerintahan, serta konteks kelembagaan, informasi, dan sosioekonomi yang beroperasi di tingkat sistem. Selanjutnya ada perkembangan teknologi dan permainan online. Ekosistem olahraga dapat terjadi baik secara fisik maupun elektronik. Seiring perkembangan permainan olahraga online, teknologi informasi memainkan peran penting dalam mendukung pengambilan keputusan dan analisis risiko kewirausahaan di ekosistem olahraga. Selanjutnya ada inovasi dan tradisi dalam organisasi olahraga. Keberhasilan organisasi olahraga di masa depan bergantung pada kemampuan mereka untuk mengintegrasikan kewirausahaan ke dalam praktik bisnis mereka. Organisasi harus menyeimbangkan tradisi dengan penerapan perubahan untuk tetap relevan di era modern. Selanjutnya, aspek positif dan negatif kewirausahaan dalam olahraga. Kewirausahaan olahraga dapat mengarah pada dampak positif seperti inovasi dan pertumbuhan budaya yang lebih baik, tetapi juga dapat menghasilkan aspek negatif seperti doping atau penyalahgunaan dana. Selanjutnya, struktur liga dan batasan inovasi. Struktur liga olahraga yang sangat diatur membatasi ruang lingkup inovasi, namun juga mendorong penggunaan kreatif dari sumber daya yang ada seperti fasilitas olahraga yang kurang dimanfaatkan. Proses kreatif dalam kewirausahaan. Berdasar dari teori Wallace 1926, proses kreatif melibatkan 5 tahap. Yang pertama ada persiapan, memperkenalkan ide dan pendekatan baru. Kedua, inkubasi, mengembangkan ide lebih lanjut. Ketiga, wawasan, mendapatkan umpan balik untuk mengembangkan ide. Keempat, ada evaluasi, menilai aspek positif dan negatif dari ide tersebut. Kelima, elaborasi, mengembangkan ide menjadi produk atau layanan. Selanjutnya ada eksploitasi sumber daya dalam olahraga. Eksploitasi sumber daya yang ada seperti stadion atau lapangan olahraga yang kurang dimanfaatkan membuka peluang inovasi seperti penggunaannya untuk acara hiburan atau keperluan lainnya. Selanjutnya ada pengakuan peluang dalam olahraga. Pertama, pengenalan peluang. Menghasilkan ide-ide baru untuk produk layanan atau proses dalam dunia olahraga. Perubahan dalam konteks olahraga dengan semakin populernya olahraga individual yang berfokus pada gaya hidup, contohnya yoga dan selancar. Kedua, persepsi konsumen. Persepsi terhadap olahraga berubah seiring dengan perkembangan masyarakat dari bentuk petualangan menjadi rekreasi yang umum. Ketiga, definisi kewirausahaan. Berfokus pada pengenalan peluang dalam evaluasi, eksploitasi, dan identifikasi peluang di bidang olahraga. Keempat, inovasi teknologi. Pengenalan peluang seringkali muncul dari teknologi baru yang diadaptasi untuk lingkungan olahraga. Kelima, pandangan konstruktivis dan penemuan. Konstruktivis,
Peluang muncul sebagai cara kreatif untuk terlibat dalam kreativitas bisnis, dipengaruhi oleh kemajuan inovasi teknologi. Penemuan peluang ada untuk ditemukan dan seringkali muncul dari asimetri informasi. Keenam, peran wirausaha olahraga. Wirausaha olahraga adalah pemimpin dinamis yang dapat memberikan tren pasar dan menemukan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ketujuh, kebutuhan pasar. Peluang di bidang olahraga sering didasarkan pada kebutuhan spesifik. Perlunya produk tahan keringat atau sepatu lari yang ringan. 8. Evolusi dan pengembangan kewirausahaan. Kewirausahaan dalam olahraga mendorong mengembangkan produk, proses, dan teknologi baru, serta beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan. 9. Perubahan pengelolaan fasilitas olahraga. Banyak fasilitas olahraga yang dialihdayakan ke penyediaan swasta untuk meningkatkan efisiensi dan menghasilkan pendapat. 10. Evolusi olahraga. Sepanjang sejarah, olahraga terus berevolusi pada sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan masyarakat. Sebelumnya, izinkan perkenalkan diri, nama saya Agus Laparizgi dengan NIM 2311546. Di sini saya akan memaparkan materi tentang inovasi olahraga. Inovasi olahraga diciptakan bersama melalui jaringan pemangku kepentingan yang menekankan sifat-sifat dinamis industri ini. Inovasi sebagai bidang ahli cenderung memisahkan inovator atau produsen dari pelanggan atau pendapat atau pengadopsi. Yang bisa lihat sekarang inovasi olahraga adalah keterlibatan pemangku kepentingan, fokus penelitian inovasi, terus ada pengaruh teknologi, ada lingkungan ekonomi, definisi ekosistem inovasi, dan inovasi modular. Dan ada bagiannya implementasi inovasi, budaya kerja kolaboratif, komunikasi interval, ada kapasitas kewirausahaan dan tren olahraga, perkembangan pusat kebugaran. Perkembangan bisnis olahraga di masa depan. Yang pertama adalah fokus pada kewirausahaan olahraga. Kewirausahaan olahraga memiliki dampak ekonomi dan sosial yang signifikan. Dan yang kedua, perhatian terhadap kewirausahaan olahraga. Kewirausahaan dalam industri olahraga semakin mendapat perhatian dari media dan akademik. Dan yang ketiga, keterlibatan emosional pengusaha olahraga. Pengusaha olahraga memiliki keterlibatan emosional yang berbeda dibandingkan kewirausahaan lainnya. Dan yang keempat adalah tantangan penelitian kewirausahaan olahraga. Masih banyak yang harus dilakukan untuk mengembangkan penelitian kewirausahaan olahraga yang komprehensif. Dan perkembangan bisnis olahraga di masa depan. Yang kelima adalah sikap unik pengusaha olahraga.